Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalawatullah wa salamuhu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masalah hadirin jamaah majelis ngopi, bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita kembali dan bersama-sama hadir untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala lewat karya para ulama, melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di halaman 23. Ya, di kitab matanya di halaman 23, faslun fil jiddi wal muwazafati wal himmati. Kalau di kitab syarahnya di halaman 20. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dapat menambah kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah wawasan keilmuan kita, serta mudah-mudahan kita sekalian termasuk golongan orang-orang yang beruntung berbahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta para pengikutnya, dan harapan mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah hadirin jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawalnya mari bersama-sama kita membaca Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah kita dimudahkan untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk memahami kajian kita pada malam hari ini, yang mana Al-Fatihah juga kita kirim kepada para anbiya, para syuhada, para aulia, para guru-guru dalam negeri sekalian, bil khusus untuk mu'alif kitab Ta'limul Muta'allim. Ala hadhihi ya wa ala kulli niyatin shalihah. وإلى حدث النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Di halaman 23, faslun fil jiddi wal muwazafati wal himmah. Bab ini menerangkan tentang bersungguh-sungguh, kontinu, dan semangat yang tinggi. Jiddi itu artinya sungguh-sungguh, muwazafah itu artinya istiqomah, terus menerus. Himmah artinya semangatnya tinggi ataupun cita-citanya tinggi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. Faslun fil jiddi wal muwazafati wal himmati. Bab ini menerangkan tentang sungguh-sungguh, istiqomah, dan juga semangat yang tinggi. Summa la budda, kalau di beberapa
pertemuan yang lalu menerangkan tentang bahwa seorang pelajar hendaklah ia mempunyai etos belajar yang tinggi, mempunyai semangat yang luar biasa, mempunyai keinginan yang membara. Iya, kan di syair yang di atasnya itu kan bijaddin la bijiddin kullu majdi, itu fahal jaddun bila jiddin bimujdi, di syair yang di atasnya tuh itu menerangkan bahwa keberhasilan itu dapat diraih dengan semangat. Keberhasilan, kesuksesan itu dapat dicapai hanya dengan usaha yang keras, dengan semangat yang tinggi, dengan etos kerja yang luar biasa. Tidak dengan mengandalkan keturunan. Wah, saya mana orang kaya, saya pasti jadi orang kaya. Belum tentu. Saya anak presiden, pasti gede jadi presiden. Belum tentu. Nabi Nuh aja, bapaknya Nabi, anaknya nggak bisa masuk Islam baru jadi Nabi kan? Karena yang terkenal sejarahnya itu Nabi Lut juga sama. Nabi Lut punya istri nggak bisa masuk Islam, anaknya pun sama nggak bisa masuk Islam, agamanya kafir. Artinya kita tidak cukup hanya mengandalkan keturunan. Saya mau keturunan kiai, pasti gede jadi kiai. Belum tentu. Saya mau keturunan orang hebat, pasti ya nggak bisa begitu. Ya, jadi keberhasilan itu harus diupayakan, ada usaha untuk meraihnya. Gitu. Nah, di bab ini juga melanjutkan tentang hal yang demikian, yaitu tentang kesungguh-sungguhan. Sunnah buddha minal jiddi. Maka hendaklah bagi pelajar harus mempunyai kesungguhan, sungguh-sungguh. Wal muwazabati dan istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Artinya jangan semangat angkat-angkat ayam katanya. Iya benar, kalau semangat lagi saya tanya buat semangat. Iya semangat cuma berapa hari hilang lagi, udah kendor lagi. Itu gambarnya untuk kontinu. Padahal ketika kita istiqomah terus menerus dalam salah satu masalah, misal kita punya wiridan, misalkan kita punya amal-amalan, misalkan setiap habis sholat subuh dan sholat maghrib misalkan membaca surah Al-Fatih, salat Al-Fatih misalkan 3 kali setiap habis sholat, misalkan bisa maghrib atau subuh misalkan. Terus kita udah menjalankan berbulan-bulan, udah 3 bulan 4 bulan mulai lemah, mulai malas. Nah ini padahal kalau kita paksa amal itu kita lawan, maka kita akan berhasil. Biasanya sesuatu kalau mau berhasil tinggal berhasilnya aja, itu semangatnya kendor. Gitu. Padahal itu ujiannya ketika kita mulai melemah dalam melaksanakan rutinitas kita sehari-hari, udah rasanya udah nggak betah, udah rasanya udah malas, udah bosen. Nah itu ujiannya harus dilawan. Kalau nggak dilawan ya gagal, kita nggak berhasil gitu. Maka sering kita dengar sebuah kalimat kekalahan adalah kesuksesan yang tertunda, kan begitu. Karena memang kalau lagi kendor, itu tandanya kita lagi diuji, berhasil nggak kita di situ. Kalau nggak berhasil, maka sukses nantinya. Wal mulazamah juga sama, istiqomah itu artinya muwazabah dengan mulazamah itu sama. Artinya terus menerus continue, jangan berhenti. Kalau kita lagi malas terus dipaksa, itu justru di situ tantangannya. Ya kalau lagi semangat mah ya enak aja, ringan melaksanakan sesuatu apapun. Kalau lagi semangat ringan, tapi kalau lagi datang ujiannya atau masih datang, maka kita sering kalah. Hendaklah bagi pelajar bersungguh-sungguh, continue terus menerus, jangan cepat menyerah. Ya, litalibil ini bagi pelajar bersungguh-sungguh. Wa ilaihi al-isyaratu bil Qur'an. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran di Al-Qur'an. Apa pelajarannya? Ayatnya Qul ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau diartikan secara lebar, walladzina dan orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh fina untuk meraih hidayahku, untuk meraih ridhonya Allah, ya, ridhoku kepada Allah, lanahdiyannahum, maka pasti akan aku tunjukkan subulana, caranya. Artinya setiap kita mempunyai rencana, mempunyai keinginan, mempunyai satu cita-cita,
hendaklah kita terus menggelutinya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh pasti akan ada jalan, akan ada pelajaran tersendiri untuk meraihnya. Pasti. Maka kayak di Al-Quran dulu surah Al-Nasr dilangkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa setiap kesusahan pasti itu akan menemukan kemudahan. Artinya ketika kita bersungguh-sungguh susah payah dalam meraih sesuatu, ada harapan untuk mendapatkan kesuksesan gitu. Ya, jangan nyerah pokoknya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah. Wakilnya juga dikatakan para ulama, man talaba syai'an wajada. Man, siapa orangnya talaba syai'an yang mengejar sesuatu, mencari sesuatu, wajada, dan dia sungguh-sungguh, wajada, maka ia berhasil. Man jadda wajada, yang pertama tadi jadda artinya sungguh-sungguh, wajada, dia berhasil. Ya, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang serius, siapa yang istiqomah, siapa yang tidak pantang menyerah, wajada, dia akan berhasil. Nggak mungkin seseorang mendapat keberhasilan tanpa usaha, itu nggak mungkin. Ya walaupun ya kadang-kadang kita bisa melihat kadang-kadang ada orang hidupnya kaya tanpa kerja karena mendapat warisan banyak misalkan. Ya tapi itu kan dari orang tuanya. Ya, orang tuanya kan dulunya sungguh-sungguh juga, dulu nyari usaha, nyari apa bendanya luar biasa. Sebagai anak tinggal menikmati saja. Man qara'al baba, barang siapa yang mengetuk pintu, walajja, kemudian dia mendorongnya, walajja, maka ia masuk. Gitu. Jadi kalau orang mengetuk pintu, kemudian dia mendorongnya, maka dia bisa masuk. Kalau dia cuma ngetuk doang, ya pintunya nggak akan kebuka. Mungkin dibuka nama tuan rumah, mungkin. Ini mah pepatah. Wakila, ada perkara yang lain. Biqadri ma tata'anna, tanalu ma tatamanna. Seberapa berat usahamu, seberapa sungguh-sungguh semangatmu, capekmu, tanalu ma tatamanna, kamu akan meraih apa yang kamu cita-citakan. As-sawab biqadri ta'ab, gajian, upah itu sesuai dengan kerjanya gitu. Gampangnya orang pengen dapat gajian gede, ya otomatis kerjanya pun harus maksimal. Artinya hak dan kewajibannya seimbang. Jangan hanya menuntut hak, jangan hanya menuntut gaji yang gede, tapi kerjanya semau-maunya, kerjanya leha-leha. Jangan. Jadi seimbang. Ya kalau kita pengen naik pangkat, pengen naik gaji, otomatis kita juga harus meningkatkan kualitas kerja kita. Jangan minta gajian nambah tapi kerja kita masih biasa-biasa aja kayak kemarin. Maka majikan kita atau bos kita pun tidak akan menaikkan gajinya ataupun merasa keberatan untuk menaikkan gaji. Namun kalau kualitas kerja kita makin meningkat, semangat kerja kita makin meningkat, kita tanpa menuntut pun bos kita, ya atasan kita akan memperhitungkan, wah orang ini semangat kerjanya nih, jujur nih orang ini nih, kerjanya tidak hitung-hitung gitu kan. Maka bos kita pun akan memperhitungkan dari semangat kita bekerja. Ansyadani asy-syaikhu al-imamul ajalu al-ustadz Saididuddin Asy-Syairaji. Seorang ulama bernama Saididuddin Asy-Syairaji menyanyikan Syafi'i, menyanyikan sebuah syair, sebuah nyanyian dari Imam Syafi'i. Syair itu nyanyian. Jadi gurunya Imam Syairaji menyanyikan syairnya Imam Syafi'i untuk didengarkan kepada Imam Syairaji. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Al-jiddu sungguh-sungguh, semangat. Yudni dapat mendekatkan,
Ya, orang namanya Dani ya lebih dekat. Dana dekat, artinya orang kalau punya dananya banyak didekatin orang. Yudni dekat. Al-jiddu sungguh-sungguh yudni mendekatkan. Kulla amrin setiap sesuatu syasi'in yang jauh. Jadi kalau seseorang mempunyai semangat yang tinggi, maka sesuatu yang tadinya kelihatan berat jadi enteng. Sesuatu yang kelihatan tadinya jauh jadi terasa dekat gitu. Karena apa? Karena itu semangatnya itu. Jadi nggak berasa gitu. Nggak berasa rasanya. Walaupun jauh karena dia semangat, dia senang, dia sungguh-sungguh, itu jauh-jauh juga dijabanin, ya kecil cuma gini mah gitu. Dan semangat itu dapat membuka pintu yang terkunci. Semangat dapat memecahkan perkara yang ruwet gitu. Sesuatu yang susah dengan semangat, maka kesusahan tadi akan terpecahkan. Wa ahaqqu khalqillahi bil hamimruun zu himmatin yubla bi aishin dayiqi. Wa ahaqqu bil hammi, dan lebih berhak untuk diprihatin, gampangannya kasihan banget ya gitu kalau bahasa kita mah. Khalqillah, makhluk Allah, umru'un dzu himmatin, yaitu seseorang yang mempunyai semangat tinggi, yubla bi aishin dayiqin, dia diuji oleh Allah dengan kehidupan yang susah. Artinya begini, kasihan banget ya ada orang semangat belajar, otaknya cerdas, belajarnya rajin gitu, tapi dia nggak mempunyai biaya untuk sekolah, nggak mempunyai biaya untuk kuliah, padahal dia semangat tinggi, ya dia rajin banget belajarnya gitu. Namun yubla, dia diuji bi aisin dayiqin, dan kehidupan yang susah. Itu artinya orang yang mempunyai semangat belajar tinggi, mempunyai cita-cita yang luhur, tapi dia tidak mempunyai dana untuk meraihnya, tidak mempunyai biaya untuk mensukseskannya, itu sangat kasihan sekali. Padahal banyak orang yang berkecukupan, banyak orang yang mempunyai biaya, namun semangat belajarnya rendah. Itu gampangannya kita itu harus menggunakan potensi yang ada pada diri kita. Kita harus menggunakan akal kecerdasan kita untuk belajar, menggunakan keahlian kita. Kita bisa apa? Kita ahli apa? Kita gunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Karena betapa banyak orang yang menginginkan berada di posisi kita, tapi mereka nggak mampu. Gitu. Jadi kita yang mampu, kita yang bisa, kita yang punya keahlian, kita gunakan keahlian kita kembangkan keahlian kita, bisa kita apa? Itu kita gunakan, kita kembangkan, kita berikan pelajaran kepada orang lain agar mendapat manfaat dari kebisaan yang kita punya. Gitu. Wa minad dalili 'ala qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tayyibu aisyil ahmaqi. Wa minad dalili, dan sering kita lihat, sering kita gampangnya minad dalili, dan ada sebuah tanda, dalil petunjuk, ala qada'i wa hukmihi, atas hukum Allah dan ketentuan Allah. Sudah sudah banyaklah terjadi di dunia ini ya, sebuah takdir dari Allah gitu. Bu'sul labibi, miskinnya orang yang ataknya cerdas, wa tayyibu aisyil ahmaqi, sementara orang yang akalnya lambat, yang IQ-nya rendah, tapi dia hidupnya kok berkecukupan. Orang yang pintar tapi dia nggak kuat biayanya gitu untuk sekolah, untuk kuliah. Artinya memang kelebihan orang berbeda. Ada yang kelebihannya di bagian kekayaan, ada yang kelebihannya di bagian kecerdasan, iya, ada yang keahliannya di bidang
ahli bekerja, ahli nukan dan segala macam, beda-beda manusia itu. Ya didaniya tariqani ayyatafarruqin. Karena kekayaan dan kecerdasan itu seringnya merupakan sesuatu yang berbeda, bertentangan itu. Ya walaupun banyak orang yang kaya, pintar-pintarnya banyak. Tapi intinya rezeki manusia itu sudah ditakar, sudah diukur, ya sudah dibagi. Selagi kita masih hidup, kita masih punya rezeki, nggak bakalan ada orang yang kelaparan. Selagi mau bergerak, selagi mau bekerja, manusia tidak akan kelaparan. Orang yang matanya buta, kaki tangannya buntung saja masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa ini itu. Iya, jadi jangan nyerah. Ya. Tamanna itu antum si faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu pununu walaitaktisabul mali duna masyaqqatin tahammalaha fal ilmu kaifa yakunu. Rata-rata orang ngaji lagu ini lagunya begitu rata-rata. Padahal mah bisa pakai lagu yang lain juga mungkin bisa, yang penting notnya sama. Tamanna itu, ini yang pas mah tamannaita, yang pas nih ya. Insya Allah tamannaita bukan tu. Kalau tu artinya saya, kalau tak artinya kamu. Kenapa yang pas tak? Karena di depannya antum si, ada tu, tumsi itu, tumsinya kamu. Tamannaita, kamu mengharapkan, kamu berhayal, kamu apa namanya, berangan-angan. Oh yaudah, yaudah. Kamu berangan-angan, antum si nanti sore faqihan menjadi orang pinter, munazir juga ahli debat, bi ghairi ana'in tanpa mau susah payah belajar, wal jununu pununu. Sementara penyakit gila itu macam-macam. Artinya begini, ini sindiran sebenarnya kepada kita semua lah. Tamannaita antum si faqihan munadhiran, kamu ngimpi, berangan-angan, berhayal, ntar sore saya jadi orang pintar, besok juga saya pintar sendiri, saya besok paling bisa berdebat, paling pintar, kalau berdebat saya pasti menang. Tapi kita di ghairi anak nggak mau belajar, nggak mau berusaha menggali ilmunya. Wal jununu pununu, ketahuilah bahwa penyakit gila itu macam-macam. Artinya kalau kita pengen jadi orang pintar tapi kita nggak mau belajar, itu merupakan bagian dari penyakit gila. Kita pengen kaya nggak mau bekerja, itu merupakan bagian dari penyakit gila. Itu penyakit jiwa, penyakit jiwa itu macam-macam. Ya kayak pelupa itu kan penyakit jiwa, kayak latahan itu kan penyakit jiwa, kayak suka ngata-ngatain orang, suka ngobrol kejelekan orang, itu kan penyakit jiwa. Jadi penyakit jiwa itu bukan hanya gila saja, bukan hanya gila yang caprak ngomong segala macam aja, itu bukan. Boros itu juga termasuk penyakit jiwa, pelit banget itu juga termasuk penyakit jiwa. Ya gampangnya dalam diri manusia ada jasmani, ada rohani. Nah rohani kita, jiwa kita ini bisa sakit. Maka agar jiwa kita sehat, kita isilah dengan kajian-kajian, kita isi dengan belajar. Karena kalau hanya makan nasi itu kebutuhannya tubuh, bukan kebutuhan jiwa. Minum, mudut, ngopi dan makanan-makanan yang kelihatan oleh mata itu adalah kebutuhan badan kita. Sementara jiwa kita, roh kita, nyawa kita, kebutuhannya adalah nasihat, dinasehatin. Biasanya kalau jiwa kita sakit, dinasehatin rasanya kesel. Iya, karena sakit, ibaratnya kayak badan kita ada bisulnya, kesenggol. Ya, pengpengan ya, rasanya penyer lumayan. Kita sakit gigi, kita dipegang pipi kita, tabok pipi kita sama anak kita. Pelan, gitu. Gak bisa gigi anak kita yang kecil nabok pipi kita, kan rasanya lumayan. Tapi kalau pipi kita sehat, ditabok sama anak kita yang kecil, itu yang mungkin biasa saja. Gampangnya jiwa kita, ketika jiwa kita tuh sakit, ya maka ketika disinggung, ketika dinasehati, ketika diingatkan, rasanya kesel, gitu, nggak terima, gitu.
sok tahu, kamu sok pinter, kamu tuh gitu, biasa gitu. Itu tandanya jiwa kita sedang ada penyakitnya gitu. Walaysa tisabul mali duna masyaqqatin tahammalaha fal ilmu kaifa yakunu. Walaysa tisabul mal, dan tidak akan berhasil mendapatkan harta benda yang banyak duna masyaqqatin, dengan tanpa susah payah. Artinya kalau orang pengen punya harta benda yang banyak, pengen kaya, ya harus mau susah payah kerja. Iya, jangan ngepet. Beli rendah tuyul. Biar tuyul online. Jangan tuyul online di Lazada, beli di online, sewa tuyul. Kelihatannya doang hidupnya kaya raya, tapi dia nggak enak hidupnya. Orang punya tuyul itu makannya nggak enak, nggak boleh makan enak, makan makanan enak buat tuyul gitu katanya. Itu juga nggak tahu ya apa tuyul itu. Walaistaktisabul mali duna masyaqqatin, tidak ada orang kaya tanpa susah payah gitu. Wah, dia kaya banget ya, enak banget hidupnya. Ya, kita hanya melihat suksesnya, nggak melihat prosesnya. Dia dulu prosesnya bagaimana, jatuh bangun dia, ya kan, jadi tukang rosokan, jadi tukang ojek, dia jadi segala macam lah, segala kesusahan, segala pekerjaan dia geluti semua. Ya dia apa namanya, dia kerjakan semua, sampai nggak kenal waktu. Dia hujan panas, siang malam, ayo nang ngejar-ngejar. Itu dia bersusah payah dalam rangka meraih apa namanya, untuk meraih kesuksesan. Itu adik saya dulu waktu mau nikah, itu adik saya nyari modal sendiri. Adik saya yang sekarang tinggal di Riau, itu waktu mau nikah tuh dia dagangan asongan di mobil tuh, jual rokok apa sampai malam. Namanya bukan jiwanya ya, bukan dunia dia orang pesantren. Tamu pesantren pengen nikahnya duluan dia daripada saya. Dulu ada saya anak laki, ada saya laki. Itu mau nikah tuh jualan asongan dulu di mobil-mobil bis tuh, jual rokok, jual kacang apa itu. Zaman dulu kan boleh tuh masuk bis tuh, di kereta gitu. Sampai malam tidur ngigo mulu. Rokok tuh. Malam-malam kan tidur di musola, kan gelap kan. Musola kan apa, lampunya mati kalau malam kan. Saya tidur di musola, kan anak-anak zaman dulu tidur di musola semua. Kalau siapa sih malam-malam rokok. Saya nyalain lampu, kan nggak ada listrik di kamar saya, nggak ada listrik waktu saya kecil. Siapa sih rokok? Ada saya. Tidur dari pulas. Rokok. Malam ngigo mulu. Dia mau punya semangat. Saya pengen nikah, saya cari usaha sendiri gitu. Waktu itu masih ada bapak saya masih hidup, ibu saya udah nggak ada. Nah, saya juga sama, saya waktu menikah juga sama, nyari usaha sendiri, nyari kaya sendiri lah, nyari harta benda sendiri. Kalau saya menikah udah nggak punya bapak ibu, saya nikah tuh ngelamar sendiri, bangun buku-bukunya bangun sendiri ala kadarnya, gitu. Ya ketemu aja, gitu. Pokoknya yang penting kita semangat, maka apa yang kita inginkan akan berhasil. Gitu. Iya, gampangannya jangan ngeluh lah, karena ngeluh itu tidak memecahkan masalah. Ngeluh, aduh saya usaha udah begini bangun, nggak usah diomongin, nanti malah dikatain sama orang. Iya, nanti malah jadi cemoohan orang. Maksudnya udah aja, kesusahannya kita pendam, kita umpetin gitu. Kita pura-pura santai, padahal kita lagi babak belur, lagi mengejar target kan. Ya, walaistaktisabul mal duna masyaqqatin. Tidak ada orang yang mempunyai banyak harta benda tanpa usaha. Artinya hanya orang-orang yang ngimpi. Gitu. Kalau jadi pemimpi ya banyak tidur, biar ngimpi mulu. Tahammalaha. Duna masyaqqatin tahammalaha. Tidak menanggung susahnya gitu. Pada ilmu kaifa yakunu. Bagaimana dengan ilmu? Artinya apalagi dengan ilmu, kaifa yakunu, bagaimana mungkin terjadi gitu. Orang pengen kaya aja harus kerja keras, harus banting tulang, harus peras keringat kan. Iya, harus susah payah. Pada ilmu kaifa yakunu, bagaimana dengan mencari ilmu?
Mana mungkin? Ya saya emang gak belajar lagi juga, ntar gedenya pinter, orang saya anak kiai. Kata siapa? Iya tanpa belajar gak bakal pinter. Gitu. Walaupun ada kadang-kadang ada istilah ilmu laduni, kan kita sering dengar tuh ilmu laduni. Laduni itu bahasa Arab, laduni itu. Arti laduni itu artinya ilmu yang langsung diberi dari Allah. Gampangnya orang yang punya ilmu laduni itu tetap belajar, cuma yang bentar belajarnya. Gitu. Contoh misalkan nih kayak saya di Galungu, sekarang masjid nih, itu pesantren cuman 3 bulan paling 5 bulan terpulang, pintar jadi kiai, umurnya sampai ribuan. Itu ilmunya laduni, bukan kayak kita ini orang biasa, bukan. Kalau kita orang biasa belajar 5 tahun, belajar 10 tahun juga belum tentu pintar, ya masa standar gitu. Ilmu laduni itu adalah orang yang pilih yang khusus oleh Allah gitu. Iya, khusus pilihan Allah. Gampangnya nggak semua orang bisa dan juga tidak bisa diupayakan. Ilmu laduni itu ilmu khusus gitu. Ya, tapi ya itu tadi apa namanya, kita nggak usah berhayal, saya biar punya ilmu laduni, saya puasa, bertahun berpuasa, apa punya ilmu laduni, nggak bisa, tetap aja. Jadi tidak mungkin seseorang mempunyai harta benda yang banyak tanpa mau usaha. Iya, orang maling aja pengen dapat harus kerja dulu kan. Iya, orang kaya pasti kerja dulu, apalagi orang yang pintar, ya belajar dulu baru berhasil cita-citanya. Itu saja kajian kita pada malam hari ini. Intinya teruslah semangat belajar, semangat bekerja, semangat meraih berbagai macam cita-cita kita, karena kalau kita semangat maka pasti Allah akan menolongnya. Itu udah janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang sungguh-sungguh, kata Allah, sungguh-sungguh semangat, tidak pernah menyerah, lanahdiyannahum subulana, pasti akan aku tolong, pasti akan aku tunjukkan jalannya, pasti akan aku kasih tahu caranya, nih begini gitu. Ya makanya terus belajar, terus bekerja, terus berusaha, semangat, jangan pernah menyerah, maka apa yang kita cita-citakan akan berhasil insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, yang seluruh-seluruhnya mari kita akhir dalam doa kafatul majlis. Mudah-mudahan kajian kita dapat kita pahami, dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.